Kami mahasiswa PPG Prajabatan Zoma 2 UNS ingin melakukan wawancara kepada Ibu Ayun terkait manajemen sumber daya manusia yang ada di manajemen sumber daya manusia dan manajemen sarana dan prasarana di SMA Negeri 1 Surakarta ini. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu ya, panggilannya ya, mahasiswa PPG dari UNS gelombang kedua ini ya, yang telah istilahnya mau berguru di sekolah kita ya. Nah, untuk saat ini kan meminta untuk data-data sehubungan dengan sumber daya baik manusia maupun sarana prasarana yang ada di sekolah kita. Perlu diketahui bahwa sekolah kita itu memiliki Bapak Ibu guru yang sudah luar biasa ya, SDM-nya ada yang S1, S2, kemudian golongannya atau pangkatnya juga sudah ada yang 4C maupun 4B juga sudah cukup banyak ya. Kemudian untuk dalam bagaimana mengelola daripada sumber daya yang ada di sekolah kita, tentang sumber daya manusia tersebut. Di sekolah kita itu kadang diadakan adanya banyak sekali pelatihan, ada workshop-workshop yang kita lakukan sehingga nanti bisa meningkatkan sumber daya manusia tersebut. Selain itu juga untuk meningkatkan keprofesionalan seorang guru sehingga nanti apapun yang diberikan guru kepada anak-anak itu nanti akan memberikan manfaat yang luar biasa bagi anak-anak kita. Selain itu juga akan tetap membawa nama baik sekolah kita. SMA 1 Surakarta itu kan terkenal prestasinya bagus, kemudian karakternya juga unggul. Nah, semua itu kan perlu adanya sumber daya manusia yang baik juga, agar nanti menghasilkan anak-anak yang luar biasa. Kemudian untuk sarana prasarana di sekolah kita itu sudah kita lengkapi berbagai hal, diantaranya di setiap ruangan yang ada di sekolah kita itu semuanya sudah ada proyektor. Kemudian di situ juga ada jaringan WiFi. Kita itu memiliki 290 MB up to dan juga 5 MB ASTINET, dan sekarang ini sudah kita naikkan lagi di tahun 2023 ini dari 5 MB ASTINET menjadi 45 MB ASTINET. Nah, sehingga dengan semakin meningkatnya apapun setiap tahun di sarana prasarana ini dengan tujuan tentunya untuk kepentingan anak-anak didik kita, agar nanti tetap terfasilitasi semuanya dengan sebaik-baiknya. Selain itu, ada beberapa peralatan yang sudah kita lengkapi juga. Di antaranya ini semasa kita pandemi dulu itu kita dari sarana prasarana sudah melengkapi adanya pentablet, kemudian kamera, tripod. Kemudian di situ juga kita siapkan adanya operator yang bisa membantu Bapak Ibu guru pada saat melakukan pembelajaran yang ada di kelas walaupun tanpa siswa saat pandemi, jadi secara daring. Dan juga kita siapkan adanya software Microsoft 365 waktu itu. Dan sekarang pun alat-alat tersebut masih dipakai beberapa Bapak Ibu guru sehingga anak-anak itu tidak jenuh tidak jenuh, sehingga tetap variatif dalam pembelajaran. Nah, semua yang kita usahakan ini tentunya perlu adanya anggaran yang cukup. Nah, kita sudah mendapatkan sumber anggaran dari BOP dan dari BOS. BOP itu bantuan operasional yang dari Provinsi Jawa Tengah, kemudian BOS-nya itu bantuan operasional sekolah dari pusat. Dan kedua sumber daya itu, sumber anggaran itu tentunya dalam rangka untuk meningkatkan sumber daya manusia maupun sumber daya sarana prasarana yang ada di sekolah kita. Demikian. Monggo dilanjutkan. Terima kasih atas tanggapannya terkait manajemen SDM dan sarana prasarana. Terkait dengan manajemen sumber daya manusia yang akan kami tanyakan yaitu bagaimana proses penerimaan guru dalam satuan pendidikan di SMA Negeri 1 Surakarta. Baiklah, untuk yang pertanyaan kedua tentang bagaimana kita mendapatkan sumber daya manusia yang baik, seperti itu kan di sekolah ini. Untuk ASN-nya tentunya ini semua sudah menjadi regulasi dari provinsi ya. Jadi penempatan di sekolah ini tuh kita tinggal menerima saja seperti itu. Kemudian rekomendasi tentunya dari kepala sekolah. Nah, rekomendasi
dari kepala sekolah apa yang dibutuhkan, mapel apa yang dibutuhkan, kemudian hal-hal yang harus dikuasai oleh guru-guru tersebut. Tentunya yang masuk di sekolah ini nomor satu itu sekarang zamannya adalah zaman IT ya. Nah, teknologi informatika yang luar biasa bergerak ya. Sehingga setiap guru yang ada di sekolah kita itu tentunya punya kemampuan di bidang IT. Satu. Karena segalanya termasuk pembelajaran yang ada di kelas itu yang namanya TIK itu sudah terintegrasi pada setiap pembelajaran yang ada di kelas, termasuk mahasiswa PPG sekarang ini yang sudah dianggap istilahnya ya membantu guru-guru yang ada di sini mengajar di kelas nantinya ya kan. Nah, tentunya harus menyiapkan diri, harus bisa memberikan metode dan media yang bersifat teknologi ya. Teknologi yang bisa membantu anak-anak untuk lebih maju, terutama mapel-mapel yang sangat didukung dengan adanya TIK. Itu harus dikuasai selain oleh Bapak Ibu guru, juga teman-teman mahasiswa PPG yang berada di SMA Negeri 1 Surakarta. Dan kemudian upaya sekolah, jika memang ada 1-2 guru yang berada di sekolah kita yang masih istilahnya kurang dalam hal TIK, tentunya kewajiban sekolah untuk mengadakan adanya pelatihan-pelatihan. Dan pengalaman di sekolah kita itu kita sudah mengadakan pelatihan yang banyak juga sih, termasuk di situ adanya setting dengan Canva ya kan. Kemudian setting video-video dengan, kalau kemarin itu yang sederhana itu kalau dari KinMaster itu Bapak Ibu guru belajar mandiri otodidak itu ya, itu banyak juga ya yang dari YouTube ataupun dari workshop yang bisa mereka ikuti melalui kota ya, MGMP di kota. Itu kadang juga diadakan adanya pelatihan-pelatihan untuk menunjang adanya peningkatan SDM di bidang TIK seperti itu. Jadi kalau prosedur penerimaannya tentunya ya kita menerima apa yang sudah diberikan dari pemerintah seperti itu. Dan tentunya yang masih kurang tadi kita bina istilahnya ya, kita bina dan kita berikan tambahan biar nanti di saat mereka melakukan proses pembelajaran di kelas-kelas itu tentunya bisa menguasai adanya pembelajaran ataupun media yang inovasi seperti itu ya. Kemudian saya mau bertanya, apa saja data yang digunakan untuk perencanaan sarana dan prasarana di sekolah SMA 1 Surakarta? Ya, kemudian untuk tadi ya, apa tadi Mbak? Data. Bagaimana mengurutkan data di sekolah kita? Kita itu ada petugas yang namanya petugas aset. Nah, petugas aset di sekolah kita itu personalnya ada 3. Yang pertama itu sebagai koordinator aset itu Mbak Tri Kumala. Kemudian di situ dibantu oleh petugas aset Mbak Dian sama 1 yaitu Pak Swastiko. Jadi 3 serangkai ini semuanya harus mampu untuk selain mendata aset yang ada di sekolah kita, tentunya juga bertugas untuk di setiap triwulan mungkin ya mengisi aplikasi aset-aset yang terupdate di sekolah ini. Dan pendataan itu pun di setiap bulannya tentunya di cross check, ya kan? Karena kan setiap di ruangan itu pasti ada yang namanya daftar inventaris aset. Dan semua barang-barang yang ada di ruang tersebut itu sudah tercatat dan jika dipindahkan tentunya harus seizin petugas aset okay. Nah, sehingga nanti pada saat ada pemeriksaan tentang aset di sekolah itu barang-barang tidak ada yang hilang ya, seperti itu. Dan semua pencatatan itu tentunya harus rapi, dari mulai adanya LCD yang ada di sekolah ini, karena setiap ruangan memang sudah ada LCD ya. Jadi kalau emang itu ada pemindahan tempat karena rusak, ganti yang baru, itu tentunya harus segera dilaporkan ke petugas aset. Dan juga pada saat pemasangan alat-alat baru di sekolah kita pun harus dinomori. Nah,
jadi disemprot itu ya, dinomori, sehingga nanti nomor itu tercatat dalam petugas AC, sehingga suatu saat kalau kita ingin mengetahui bagaimana barang yang datang di tahun ini, tanggal ini dengan nomor ini, itu bisa dilacak dengan mudah seperti itu. Selain itu, barang yang ada di sekolah kita itu selain LCD ada AC, karena di setiap ruangan itu semuanya ada AC. Ini tidak ada ruangan yang tidak ber-AC, semuanya ber-AC. Jadi itu perlu adanya pendataan yang bagus, karena jumlahnya AC itu kalau dihitung-hitung itu sekitar hampir 160-an. Makanya daya listrik sekolah kita itu per bulan hampir 30 juta ini. 30 kali 12 bulan itu setahun berapa itu? 360 juta itu terserap di rekening listrik sekolahan. Itu dari bos ya, dari bos itu sudah teranggarkan untuk itu. Nah, sehingga pandai-pandai untuk mengatur keuangan yang ada di sekolah ini, karena sesuatu yang itu urgen itu yang didahulukan, skala prioritas kan yang didanai ya, termasuk rekening listrik sekolah. Kemudian daftar inventaris yang lain itu adalah semua peralatan yang ada di setiap ruangan, di samping adanya meja, kursi, ya kan. Kemudian di situ juga ada printer. Kalau Bapak Ibu bisa, saya panggil Bapak Ibu aja ya. Misalnya dilihat di ruang sini aja, apa saja yang ada di sini, lah itu hampir semua ruangan itu ada ya kan? Dari komputer, laptop, kemudian printer, ya kan, scanner. Kalau di ruang kurikulum di sana ada scanner juga, ada fotokopi. Kemudian kalau barang-barangnya ada etalase, meja, kursi, ini meja panjang ini ya, pokoknya luar biasa banyak yang namanya aset yang ada di suatu sekolah. Dan aset itu kalau sudah rusak itu tidak bisa dibuang begitu saja, tetapi harus melalui proses penghapusan ya. Jadi kalau tidak melalui proses penghapusan, nanti kalau ada cross check dari provinsi atau pusat, itu nanti barang tidak akan ditemukan, akan menjadi permasalahan. Nah, seperti itu. Sehingga kalau sudah masuk di penghapusan, apakah itu termasuk rusak ringan, sedang, ataukah berat? Kalau yang berat nanti bisa langsung dimusnahkan. Tapi kalau hanya ringan itu bisa nanti dimasukkan dalam proses penghapusan, tapi dalam bentuk dilelang seperti itu. Dan pelelangan itu pun tidak dari pihak sekolah, tetapi dari pihak provinsi atau dari pusat langsung. Jadi kita tinggal mengurus administrasi mulai dari pengajuan, kemudian mengelis barang-barang yang dirasa sudah rusak. Nah, itu baru kita ajukan ke cabang dinas. Nanti dari cabang dinas secara kolektif dari semua SMA wilayah cabang dinas tersebut akan diajukan ke provinsi. Dan nanti dari pihak provinsi juga demikian akan melakukan proses bagaimana penghapusan itu akan dilakukan seizin pusat. Nah, sekolah tinggal menerima saja keputusan yang ada di sana nanti. Seperti itu. Baik Bu, terima kasih untuk tanggapannya. Untuk pertanyaan selanjutnya adalah, apakah penggunaan sarana dan prasarana sudah efektif untuk mendukung proses pembelajaran? Baiklah, tentang keefektifan daripada sarana prasarana yang ada di sekolah kita. Kalau yang namanya sempurna itu di dunia ini tidak ada yang sempurna, Mas. Ya, termasuk kita itu manusia ya, tidak ada yang sempurna. Al insanu malu khoto manusia. Manusia tempatnya lupa dan salah. Jadi di dunia ini tidak ada yang sempurna. Tetapi walaupun demikian, kita selalu berupaya untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik ya, untuk sekolah kita. Kalau masalah kekurangan sana sini itu pasti ada, di setiap instansi itu pasti ada. Nah, tentunya untuk meminimalisir daripada kekurangan tersebut, kita selalu berupaya setiap saat itu kita akan istilahnya menerima apapun itu kritikan dan saran dari seluruh warga sekolah, terutama dari anak-anak ya, karena anak-anak itu sudah ada wadah untuk menerima inspirasi dari semua warga sekolah, dan setiap tahunnya itu selalu mengadakan adanya ini. Kalau di SMA kita itu ada namanya semansa berbicara. Nah, itu menerima aspirasi seluruh warga terutama siswa, kemudian nanti diberikan kepada lini-lini, sehingga lini-lini itu akan mengetahui segala masukan, kritikan ya kan dari seluruh warga, sehingga bisa langsung mengambil langkah untuk menindaklanjuti apapun itu kritikan yang ada, semampu kita tentunya, dan semampu anggaran yang ada di sekolah kita ya kan.
kita punya cita-cita tinggi tapi anggaran tidak ada, ya tidak akan bisa berjalan dengan baik. Ya, seperti itu. Sehingga segala sesuatu itu kan skala prioritas, ya, kembali ke skala prioritas. Jadi semua masukan itu tetap kita tindak lanjuti, semua itu dengan aturan skala prioritas. Nah, seperti itu. Apakah ada sarana dan prasarana di sekitar sekolah yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembelajaran? Baiklah, sekarang bagaimana aset-aset yang ada selain di dalam sekolah kita ya. Kita tahu bahwa tadi sudah saya sebutkan bagaimana aset di sekolah itu sudah luar biasa lengkapnya, walaupun tetap kita menerima kritik dan saran ya, karena tidak sempurna bisa juga kan. Nah, selain itu kita juga akan mencari bagaimana lingkungan sekolah bisa mengoptimalkan kegiatan ataupun program-program yang ada di sekolah kita. Karena aset itu tidak hanya dari intern, nah, ekstern juga kita ambil. Ya, termasuk terutama ini kita kan mengadakan atau melaksanakan di tahun ini kurikulum merdeka. Nah, pada saat kita mengimplementasikan adanya P5, penguatan profil pelajar Pancasila, itu perlu adanya aset-aset luar juga. Kita bisa kerjasama dengan instansi lain, kerjasama dengan pemerintah setempat, bisa kerjasama dengan penduduk setempat, nah gitu kan. Nah, itu dalam upaya untuk menggali segala hal yang tentunya bisa meningkatkan keilmuan dari siswa-siswa kita. Di antaranya contoh, di sekitar sekolah kita itu ada kampung yang namanya kampung sayuran misalkan, ya. Ada atau di sini sekitar sini kampung sayuran. Nah, itu bisa diambil ilmu yang ada di situ, bagaimana cara mulai dari menanam sampai menghasilkan sampai menjadi home industry. Nah, itu kita ajak kerjasama itu di perkampungan tersebut, kemudian anak-anak nanti bisa belajar di sana. Nah, itu merupakan aset luar yang sangat bermanfaat untuk pengetahuan anak-anak didik kita. Selain itu juga ada itu kampung namanya Kampung Sangkar Burung. Nah, ada tuh ini di sekitar ini ya, di Mojosongo. Itu pun bisa diajak kerjasama sebagai aset luar yang bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran home industrinya tentunya, dan juga dalam rangka untuk pengetahuan bagaimana cara membuat sangkar burung, ya, dari mulai awal sampai akhir mendapatkan hasil sehingga nanti bisa dipasarkan misalkan. Nah, itu kan sebagai ilmu ekonomi yang luar biasa bagi anak-anak didik kita. Suatu saat nanti kalau sudah lulus mungkin bisa mengupayakan adanya pabrik sangkar burung misalkan. Nah, itu jadi ilmu-ilmu yang kelihatannya sepele itu nanti kalau itu kita ambil hikmahnya itu luar biasa sekali. Jadi itu kita gali sekitar sekolahan atau mungkin kerjasama dengan pemerintah kota, ya, kerjasama dengan instansi lain. Nah, itu banyak sekali hal-hal itu, sehingga nanti apapun yang didapatkan di luar sekolah itu tentunya dengan harapan selain untuk pembelajaran anak-anak di kelas, juga untuk menguatkan adanya profil pelajar Pancasila kita. Kan ada 5 dimensi, nggih. Hafal enggak 5 dimensi? Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian apa? Mandiri, berkebinekaan global, ya toh. Kemudian kolaborasi, ya toh. Berkolaborasi, mandiri dan kreatif. Nah, seperti itu kan bisa sangat menunjang sekali dengan adanya aset-aset yang ada di luar sekolah yang selalu kita cari itu, ya. Seperti itu. Okay. Apakah satuan pendidikan memiliki sistem dalam merencanakan, melaksanakan, dan memonitor anggaran dan penggunaannya? Ya, terima kasih. Tadi kan sudah saya berikan penjelasan tentang sumber dana yang ada di sekolah kita. Jadi ada 2 sumber kan, ada BOP dan ada BOS. Pada saat kita membuat anggaran dalam rencana kegiatan anggaran sekolah atau RKAS, itu tentunya ada satu tim untuk merancang daripada RKAS tersebut. Dan tim itu terdiri dari 4 lini, ada lini kurikulum, lini sarana prasarana, kemudian kesiswaan, dan ada lini humas. Dan satu lagi lini dari pihak personalia. Nah, kadang di situ ada kegiatan-kegiatan yang perlu dianggarkan. Nah, tim ini nanti akan merumuskan sehingga akan membentuk apa yang disebut dengan rencana kegiatan dan anggaran sekolah. Dan pada saat penganggaran itu sudah jadi, tentunya ada pengawasan di situ. Selain pengawasan yang ada di situ, kontrol yang ada pun dari pihak provinsi dan pusat itu ada aplikasi yang namanya Siperkasa.
Yang dimana di situ pada saat kita menganggarkannya pun harus sesuai dengan aplikasi tersebut, sesuai kode rekening yang ada di aplikasi tersebut. Jadi kalau seandainya di kode rekening itu tidak tercantum adanya kegiatan tersebut, maka itu tidak bisa dianggarkan. Itu kontrol pertama. Jadi melalui aplikasi itu kita sudah terkontrol dulu dari awal. Cara menganggarkannya pun harus sesuai dengan aplikasi yang ada. Kemudian yang kedua, kita itu kan ada pihak-pihak dari Capdin ataupun dari provinsi ataupun dari pusat yang setiap saat akan melakukan pemeriksaan yang ada di sekolah. Nah, itu pun harus dipersiapkan betul-betul oleh sekolah itu sebagai bentuk tanggung jawab penggunaan anggaran yang ada di sekolah tersebut. Nah, itu sebagai kontrol bagi kita untuk mempersiapkan, karena setiap saat itu selalu ada pemeriksaan dari pusat ataupun provinsi. Itu berarti setiap bendahara baik BOS maupun POP untuk menyiapkan diri pada pembuatan laporan yang sesuai yang diharapkan dari semua lini yang ada, sesuai ketentuan yang sudah berlaku. Seperti itu, Ibu, terima kasih atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kami, dan dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut dan jawaban yang Ibu berikan memberikan kami pengetahuan yang lebih luas lagi terhadap SMA Negeri 1 Surakarta. Terima kasih Ibu, cukup sekian pertanyaan dari kami. Kurang lebihnya tentang kata-kata yang salah kami mohon maaf Ibu. Terima kasih.